1,5 juta. Bagus apa kagak ya? Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Ini Redmi 15C, harganya mulai dari 1,5 jutaan. Lo bisa cek ya, link di deskripsi video. Bagus apa enggak? Yuk, mendingan kita unboxing langsung. Redmi 15C yang gue punya ini yang 8256 ya, ini yang harganya sekitar 1,7-1,8 juta. Kalau yang 6128 harganya 1,5 juta. Baterainya gede ya, 6000 mAh, ngecasnya 33 watt, layarnya juga gede, 6,9 inch 120 Hz. Udah ada NFC-nya nih, penting banget. Di sini kita tahu prosesornya octa-core, terus kameranya 50 megapiksel. Terus di sini kita bisa lihat desainnya katanya ramping dan elegan. Yang gue suka sih dia tuh dikasih garansi 15 bulan ya. Jadinya ini HP garansinya lebih lama daripada HP-HP lain. Yang gue punya ini warna Twilight Orange ya, 8 GB RAM, storage-nya 256. Dan di kelas harga segini menariknya dia bisa dapat 4 kali Android update loh. Jadi menarik banget. Langsung lihat aja ya isi kotaknya ada apa aja. Pertama ada HP-nya nih, masih di plastik ya. Kemudian di kompartemen berikutnya kita lihat Redmi itu kalau ngasih update biasanya nggak banyak ya, maksimal 2 tahun. Itu pun HP-HP kelas harga 2 juta lebih. Ini kelas harga 1 jutaan, software update-nya sampai 4 kali. Keren sih. Nah, di kompartemen pertama ini kita dapat SIM card ejector ya, bentuknya kayak gini. Kemudian di kompartemen dalamnya ada buku panduan kartu garansi dan kartu ucapan terima kasih di sini. Oke, terus kita juga masih dikasih softcase nih. Softcase. Tuh, bening transparan. Kemudian kita masih dikasih kabel charger ya. Panjangnya standar nih, sekitar 1 meter dan ini masih USB-A atau USB-C. Kemudian di sini kita masih dapat charger adaptor ya, outputnya 33 watt dan dia pakai port USB-A. Mulai dari 1,5 jutaan masih dapat charger 33 watt dan dapat softcase. Ada loh merek yang nggak ngasih dua-duanya ini di harga segini. Oke, kita buka plastiknya ya. Nih dia nih. Yang gue punya ini yang warna orange nih. Orange-nya lucu ya. Cakep orange-nya. Ini kita buka dulu. Dan ini dia finishingnya glossy, jadi kayak dari bahan marmer gitu. Cakep loh warna orange-nya. Twilight Orange. Bodinya polikarbonat dan dia tuh nggak berasa kopong ya. Ini desainnya cakep, kece, keren. Warna orange dan warna biru yang glossy kayak gini. Nah, sementara kalau lo nggak suka yang glossy kayak gini, ada warna hijau mint dan juga warna hitam. Nah, itu dia permukaannya dibikin matte, nggak glossy kayak gini. Nah, di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume ya. Tombol powernya jadi satu sama sensor sidik jari. Di sisi atas polos, nggak ada apa-apa. Di samping kiri sini ada slot kartu. Kita lihat ya slot kartunya, dia isinya kayak gimana. Kalau lo beli yang 128, atau beli yang 256 kira-kira gimana gitu ya. Oh ternyata aman aja, lo mau beli yang mana aja nggak apa-apa karena dia udah triple slot nih, masih ada slot micro SD-nya. Aman banget. Dan di sisi bawah sini kita bisa temuin masih ada port audio, lubang mic, port charger dan juga grill speaker. Kita coba nyalain ya. Ini sebenarnya udah gue nyalain dan udah gue setting-setting ya biar cepet gitu ya, cuma setting-setting awal aja ya. Ini belum gue install aplikasi apa-apa sama sekali, jadi masih bawaannya nih kayak gini. Kita masuk ke menu setting. Nah ini ukuran layarnya kayak gini ya, layarnya masih water drop, sayang banget, dan bezelnya masih cukup lebar ya, tapi ini kelas harga 1,5 juta jadi ya wajar aja. Kalau kita lihat di about phone ya, di sini storage-nya tuh ini yang 256, kita tap bakalan ketemu kalau di sini tuh pakai 30 GB ya buat sistem pada saat awal HP dinyalain. Ini belum gue install aplikasi sama sekali. Lo bisa lihat sendiri, nggak ada SIM card, nggak ada WiFi nyantol di sini. Terus Android versinya Android 15 ya, dan seperti yang gue bilang tadi, ini tuh bisa dapat 4 kali Android update, jadi sampai Android 19. Nah, detail info dan spesifikasinya kayak gini nih. Dia masih pakai Helio G81 Ultra. Iya, chipset yang tanggung banget. Dan karena pakai Helio G81, storage-nya masih eMMC. Yang terkenal masih lambat storage-nya. Jadi kalau lo buka aplikasi game yang gede gitu ya, loading-nya pasti lebih lama. Ya, tapi setelah gamenya udah jalan, tetap aja lancar-lancar aja buat main game. Jadi cuman emang loading-nya aja yang lebih lama gitu. Nah, untuk bagian layarnya sendiri, ini kita bisa lihat ya. Kita coba display brightness. Terus kita lihat refresh rate-nya. Nah, di sini ada standard and high, kita pilih. Refresh rate-nya tuh kita bisa pilih 60 atau up to 120 Hz.
Jadi ini gue bikin di up to 120 Hz terus ya, jadi biar berasa kencang terus. Kayaknya mending kita install beberapa aplikasi dulu buat ngecek lagi lebih jauh HP-nya kayak gimana. Oke, beberapa aplikasi udah gue install nih, dan HP-nya juga udah gue setting pakai mode gelap ya. Gue pengen kasih lihat buat NFC-nya dulu nih. Ini HP udah punya NFC, dan NFC-nya nih mantap banget sih nih menurut gue. Karena kalau gue lihat di sini ya, dia tuh punya fitur udah multifungsi ya. Jadi HP ini tuh bisa jadi akses card juga. Udah bisa nyimpen kartu akses buat buka kunci pintu apartemen dan sebagainya. Nah, terus kalau misalkan untuk sensor-sensor lainnya, di sini gue udah install sensor box buat Android ya. Nah, di sini kita cek. Sebenarnya sensor dasarnya tuh udah lumayan lengkap ya, kecuali sensor gyroscope aja nih. Nggak ada dia. Jadinya nggak bisa main game PUBG Mobile gitu, nggak bisa pakai gyroscope. Mesti manual ngebidiknya. Kalau magnetic sensor ada, HP ini jadi bisa fitur kompas ya. Dan sensor cahaya ada, kecerahan layar otomatis bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau untuk bagian suaranya nih, gue pengen kasih lihat juga di sini untuk bagian suaranya. Kita masuk ke sound and vibration. Terus di sini ada sound effect ya. Nah, di sound effect ini dia tuh nggak punya fitur yang namanya Dolby Atmos atau DTS. Dia punyanya cuma Xiaomi Sound aja. Dan untuk speakernya sendiri, di sisi atas nggak ada grill speaker ya. Kita cobain. Dia tuh single speaker atau dual speaker. Oke, kita kencengin ya suaranya secara maksimal. Nih, udah 200%. Dan suaranya kayak gini. Dan pada saat speaker bawahnya ditutup, dia tuh kayak gini ya. Jadi fix HP ini tuh kalau buat speaker dia cuma single speaker aja. Dia nggak stereo speaker, nggak dual speaker, single speaker aja. Sayang banget ya speakernya masih mono. Kalau merek lain banyak loh yang udah speaker stereo di kelas harga segini. Oke, sekarang bagian performanya nih. Dia pakai Helio G81 Ultra, chipset tua gitu ya. Untuk kelas harga 1,5 juta ya masih oke aja sih. Dan untuk performanya sendiri selain chipsetnya, storage-nya dia masih pakai eMMC ya. Jadinya kalau buka-buka aplikasi yang gede atau buka game itu loadingnya masih lama banget. Tapi kalau gamenya udah terbuka, mainnya sih lancar-lancar aja. Secara Antutu skornya kayak gini nih. Tuh, di 267 ribuan lebih. Ya, skor yang biasa aja untuk kelas harga segini, bukan yang istimewa gitu ya. Udah lumayan cukup lah. Dan kalau misalkan dipakai buat main game, nanti aja di video reviewnya kita bahas tentang gamenya lebih dalam. Di sini paling gue pengen kasih lihat, cuman dia tuh supportnya untuk settingan grafis itu sampai mana gitu ya. Pertama buat Mobile Legends nih, untuk settingan grafis mapnya dia bisa sampai ultra gitu ya. Terus untuk frame rate-nya dia mentok di super. Ya, segini harusnya udah oke sih. Nah, kemudian kalau buat PUBG Mobile, dia tuh bisa settingan grafis mulai dari Smooth Ultra ya, terus Balance Ultra, dan mentoknya dia di HD High. Dan satu lagi ya, HP ini tuh nggak bisa gyroscope, jadi kalau buat main game PUBG Mobile, gyronya nggak bisa disetting. Oke, sekarang kita tes kameranya dikit ya. Kamera utamanya 50 megapiksel nih, dan kamera depannya 8 megapiksel. Kita coba buat foto-foto dulu ya. Untuk fokusnya udah cepet ya. Shutter speed-nya juga cepet, lo bisa lihat hasilnya di layar. Kayak gitu hasilnya buat foto-foto kamera utamanya. Sekali lagi nih. Kayak gitu tuh. Nah, sekarang kita cobain kamera depannya nih. Kamera 8 megapiksel. Kayak gitu hasilnya. Sekarang coba mode potretnya. Kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh. Gimana menurut lo sampel-sampel fotonya? Nah, untuk perekaman video sendiri, untuk kamera depannya Full HD 30 fps. Terus untuk kamera belakangnya dia bisa di Full HD 30 fps juga, nggak bisa lebih dari itu. Ambil enggaknya, terus kualitas perekaman videonya sama suara speakernya kayak gimana, kita cobain di video reviewnya aja nanti. Dan untuk baterainya juga, karena kalau misalkan untuk tes baterai itu yang paling melelahkan, yang paling capek, dan paling lama dalam review HP. Kadang-kadang suka salah dikit, terus mesti diulang dari awal gitu ya, itu lama banget asli. Menurut lo gimana dengan harga 1,5 juta dapat HP kayak gini? Udah NFC-nya multifungsi, layarnya gede, terus baterainya gede. Menarik gak? Dan segitu aja videonya, gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Yang penting sih bisa dipakai lama. Udah 4 tahun software update Android-nya. Mantap Redmi 15C. Oke sih kalau buat ojol.